Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel 7 Sudut, gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya yang akan maupun nyaris menimpa kita, serta senantiasa diberikan rizki yang melimpah namun bermanfaat. Kembali lagi di channel 7 Sudut, di mana di channel ini kita akan menceritakan kisah-kisah horor ataupun misteri yang tersebar di Nusantara. Seperti kisah kali ini, teman-teman, seseorang haji yang telah pergi ke Baitullah, yang harusnya setelah dia pulang dari haji, bukankah kelakuan dia harusnya berubah menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, dari bulan sebelumnya, dari tahun sebelumnya? Namun apakah yang akan terjadi jika seseorang yang telah pergi haji namun pulangnya malah melakukan pesugihan dengan ratu ular, sampai melakukan suatu hubungan yang terlarang? Bagaimanakah keseruan cerita ini? Tanpa lama-lama dan basa-basi, langsung saja ceritanya mulai dari sini. Pak Haji, pengusaha batik terkenal ini, ternyata pesugihan dengan siluman ular. Pesaing bisnisnya yang notabene Cina malah menjadi penolong dan penyemangat. Siapa dia sebenarnya? Angin sore yang sejuk membelai daun-daun jati di halaman, membawa aroma tanah basah dan kesegaran yang menenangkan. Di beranda rumahnya yang megah, Pak Haji Ridwan menyesap teh melati hangat. Matanya menerawang jauh ke hamparan kebun yang luas. Hidupnya adalah cerminan sempurna dari kesuksesan yang diimpikan banyak orang. Dari pintu gerbang besi, tempat penjualan, hingga setiap jengkal ubin marmer yang berkilauan di lantai, semua berteriak lantang tentang kekayaan yang tak terperi. Bisnis batik milik Ridwan Kencana telah menjadi ikon kemewahan di seantero negeri. Para pejabat, selebritas, bahkan kolektor asing rela antri demi selembar kain batik tulisannya yang konon ditenun dengan benang emas dan diwarnai dengan pigmen langka. Di ruang keluarga, istrinya, Ibu Siti, terpadu dengan celoteh kedua anaknya, Bima dan Sinta. Mereka adalah permata hatinya, alasan utama mengapa ia bekerja keras, bahkan jauh melampaui batas kewajaran. Bima, putranya yang masih duduk di sekolah dasar, sedang asik menggambar naga dengan krayon. Sementara Sinta, putri remajanya, sibuk mengajari ibunya swafoto dengan ponsel terbaru. Pemandangan itu seharusnya memberinya rasa damai yang utuh. Namun, entah mengapa, di balik senyumnya yang terukir, terselip bayangan tipis dari sebuah kegelisahan yang tak pernah bisa ia usir. Sebuah bisikan halus seolah-olah mengingatkan bahwa semua kemewahan ini datang dengan sebuah harga yang sangat-sangat mahal. Haji Ridwan mengusap keningnya yang berkeringat dingin. Meskipun sore itu udara terasa sejuk, tangannya yang menopang dagu terasa aneh, sedikit keset seolah ada sisik halus yang menempel. Ia segera menarik tangannya dan menengok ke sekeliling, memastikan tidak ada yang melihatnya. Sejak kekayaannya melonjak drastis, sejak ia mendatangi tempat itu untuk kali pertama, ada saja keanehan-keanehan kecil yang ia alami. Rambutnya terasa lebih berminyak, pandangannya kadang mengabur seperti melihat di bawah air. Dan yang paling membuatnya risau, terkadang ia merasa kulitnya seperti berganti. Namun, ia selalu berhasil menepisnya, meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Malam mulai merayap menggantikan jingga senja dengan kelamnya pekat. Ibu Siti masuk ke dalam memanggilnya untuk makan malam. "Ayah, makan malam sudah siap. Bima ingin ayah melihat gambarnya," ujar lembut istrinya. Haji Ridwan pun mengangguk, mencoba menyembunyikan getaran di hatinya. Ia berdiri melangkah dengan pasti, namun dalam benaknya ia tahu ia tidak akan bisa makan dengan tenang malam itu. Ia melihat kalender yang tergantung di dinding.
Lingkaran merah tebal melingkari tanggal yang seharusnya tidak istimewa. Namun bagi dirinya, tanggal itu membawa beban yang sangat berat. Malam Jumat Kliwon, waktu yang telah ia sepakati, waktu yang tak boleh ia ingkari. Setelah makan malam, saat semua anggota keluarga sudah terlelap, Haji Ridwan bangkit dari ranjangnya. Ia tidak bisa tidur, pikirannya melayang-layang. Ia ingat masa-masa sulitnya dulu. Toko batik miliknya nyaris bangkrut, utang menumpuk, dan ia nyaris kehilangan segalanya. Putus asa? Oh, tentu. Ia mendatangi seorang dukun yang memberitahunya tentang jalan pintas untuk menuju kekayaan. Dukun itu menyebut sebuah nama, sebuah kekuatan yang bersemayam di pantai selatan yang bersedia membantu dengan satu syarat. Syarat yang pada awalnya terdengar mengerikan, namun karena dorongan keputusasaan, ia nekat menyanggupinya. Syarat itu adalah mengikat janji dengan Nyi Blorong, menjalin hubungan layaknya suami istri dan melayani setiap permintaannya. Haji Ridwan melangkah ke garasi, memandangi mobil mewahnya yang mengkilap. Bagaikan cermin, mobil itu memantulkan bayangan wajahnya yang pucat pasi. Ia meraih kunci mobil, membuka pintu, dan duduk di balik kemudi. Tangan kanannya terasa dingin. Di telinganya bisikan-bisikan halus mulai didengar lagi. Suara desisan yang lembut namun mengancam memanggilnya. "Datanglah, tuanku telah menunggumu." Ia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang sedang, menyusuri jalanan kota yang sudah sepi. Pikirannya kosong, hanya ada satu tujuan yang ia tuju, pantai selatan, tempat di mana ia harus bertemu dengan tuannya, Nyi Blorong. Sebuah perjanjian yang ia sanggupi, sebuah janji yang mengikat, sebuah beban yang harus ia pikul demi kekayaannya kini yang ia miliki. Jalanan beraspal mulus kini berganti dengan jalanan tanah yang berliku-liku. Suara ombak yang menderu dari kejauhan seolah menjadi musik pengiring bagi langkahnya menuju dunia lain, dunia yang penuh misteri dan penuh dengan bahaya. Di depan matanya, samudera luas membentang. Ombaknya mendebur keras akan menantangnya. Namun ia tak bisa mundur. Ia adalah tawanan dari kekayaan yang ia idamkan. Seorang juragan batik yang di dunia nyata adalah seorang haji. Namun di pantai selatan ia tak lebih dari seorang pelayan yang harus mengabdi pada Nyi Blorong. Siluman ular yang memberikan segalanya dan menuntut semuanya. Haji Ridwan menghentikan mobilnya berapa meter dari bibir pantai. Suara debur ombak terdengar menggelegar, berpadu dengan deru angin yang membawa hawa dingin dan aroma garam yang pekat. Pasir putih membentang diselimuti bayangan malam yang gelap. Di kejauhan, ombak terlihat memutih saat pecah, menyisakan buih-buih yang hilang ditelan kegelapan. Tidak ada seorang pun di sana, hanya Haji Ridwan dan alam yang seolah ikut bersekongkol dalam ritual rahasia ini. Ia keluar dari mobil merapatkan jaket tebalnya, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang merayap di sekujur tubuhnya. Ia menelan ludah, mencoba membuang rasa cemas, terus menggerogoti di bawah sinar rembulan yang redup. Ia berjalan perlahan, menapaki jejaknya sendiri di atas pasir. Langkahnya terasa berat, seolah-olah ada rantai tak kasat mata yang mengikat kakinya. Setiap langkah adalah pengorbanan, pengorbanan atas kebahagiaan semu yang telah ia beli dengan janji-janji mengerikan. Tiba di sebuah batu karang besar yang menjorok ke laut, Haji Ridwan berhenti. Ia memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai merapalkan mantra yang telah ia hafal di luar kepala. Mantra itu terasa seperti racun yang mengalir dari bibirnya, merusak jiwanya. Setelah beberapa saat, ia membuka mata. Samar-samar, di tengah kegelapan, muncul sosok wanita yang amat mempesona. Rambutnya terurai panjang, gaunnya hijau keemasan, dan kulitnya seputih susu. Namun, keindahan itu hanya topeng. Matanya berkilauan seperti mata ular, dan di lehernya ia melihat sisik-sisik yang berkilauan. "Hamba datang, Ratu." Suara Haji Ridwan bergetar. Nyi Blorong dengan senyum tipis yang tampak dingin mengabaikan tangannya. "Jangan takut, juragan. Bukankah engkau telah terbiasa dengan kehadiranku?"
Haji Ridwan membungkuk hormat menundukkan kepalanya dalam-dalam. Hamba selalu patuh, Ratu. Nyi Blorong tertawa pelan. Tawanya terdengar merdu, namun di telinga Haji Ridwan itu adalah desisan ular yang sangat mengerikan. Bagus, kekayaanmu semakin berlipat ganda, bukan? Lihatlah bisnismu di puncak. Hartamu tak akan habis 7 turunan. Semua itu berkat pengabdianmu padaku. Jangan lupa, Haji, kau adalah pelayan setiaku. Haji Ridwan tak berani mengangkat kepalanya. Ia merasa malu, jijik pada dirinya sendiri. Di depan Nyi Blorong, ia bukanlah seorang haji yang dihormati, melainkan seekor lintah darat yang haus akan harta, yang rela menggadaikan jiwanya dan keimanannya demi kemewahan duniawi. Nyi Blorong berjalan mendekatinya. Langkahnya tanpa suara, ia membelai wajah Haji Ridwan dengan jemari dinginnya. Angkatlah wajahmu, pelayanku. Tunjukkan padaku bahwa kau memang benar-benar tulus. Perintahnya. Dengan gemetar, Haji Ridwan mengangkat wajahnya. Ia melihat pantulan dirinya di mata Nyi Blorong yang seperti cermin. Di pantulan itu, ia melihat sosoknya yang tak lagi utuh. Kulitnya terlihat pucat, matanya sayu, dan ada sisik-sisik tipis yang mulai muncul di sekitar telinganya. Ia segera mengalihkan pandangannya, tak sanggup melihat kebenaran yang mengerikan itu. Sepanjang malam, Haji Ridwan melayani Nyi Blorong. Ia menuangkan minuman dari kendi emas yang entah dari mana asalnya, memijat kaki Nyi Blorong, dan melakukan apapun yang diperintahkannya. Hubungan mereka bukanlah layaknya suami istri yang normal, melainkan sebuah pertukaran yang sangat mengerikan. Haji Ridwan memberikan dirinya, jiwanya, sementara Nyi Blorong memberikan kekayaan, kekuasaan, dan segala kenikmatan duniawi. Nyi Blorong akan meminta lebih dari sekedar pelayan fisik. Ia akan meminta Haji Ridwan untuk berbaring di sampingnya, membiarkan tubuhnya bersetubuh dengan sisik-sisik dingin sang ratu. Dalam momen-momen seperti itu, Haji Ridwan merasa seperti seekor katak yang dihipnotis oleh tatapan ular. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, hanya bisa pasrah. Malam semakin larut. Bagus, Ridwan, ucap Nyi Blorong. Kelelahan baik fisik maupun batin, ia tak tahu sampai kapan ia harus terus menjalani kehidupan ganda ini. Suatu sisi, ia memiliki keluarga yang mencintainya. Di sisi lain, ia adalah budak dari nafsu dan ambisi yang tak pernah bisa tidur nyenyak di rumah. Setiap kali matanya terpejam, ia selalu melihat bayangan Nyi Blorong yang tersenyum dingin, sedang mengikatnya dengan tali emas yang tak bisa putus. Ketika fajar mulai menyingsing, Nyi Blorong bangkit. Ia melempar sebuah kantong berisi debu emas ke tangan Haji Ridwan. Ambillah, ini bagianmu, ucapnya dengan singkat. Haji Ridwan menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Ia tahu setiap butir debu emas itu akan berubah menjadi uang, harta benda, atau apapun yang ia inginkan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa di setiap butir itu juga adalah sebutir pasir dari jiwanya yang perlahan-lahan terkikis. Sampai jumpa di Jumat Kliwon berikutnya, pelayan kesayanganku. Nyi Blorong membisikkan kata-kata itu di telinga Haji Ridwan. Tubuhnya perlahan memudar, melebur dengan kabut pagi yang sangat dingin, meninggalkan Haji Ridwan sendirian di pantai. Haji Ridwan hanya bisa terdiam membeku di tempatnya. Ia menunduk, melihat telapak tangannya. Sisik-sisik kecil yang tadi ia rasakan kini terlihat lebih jelas, berkilau. Bahkan ia pun tak tahu akan mencapai akhir seperti apa. Entah itu kebebasan ataupun kehancuran yang tak terhindarkan. Sinar mentari pagi menerobos tirai jendela membangunkan Haji Ridwan dari tidurnya yang tidak nyenyak. Meskipun tubuhnya terbaring di kasur empuk, jiwanya masih melayang di antara debur ombak dan bisikan gaib Nyi Blorong. Ia bangkit, melangkah ke kamar mandi dan membasuh wajahnya. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin, mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, sisik-sisik halus di lehernya
dan rasa dingin yang masih menempel di kulitnya adalah bukti nyata bahwa itu semua bukanlah mimpi buruk. Ia mengenakan baju koko dan sarung, kembali menjadi Haji Ridwan yang dihormati, seseorang pengusaha sukses yang dermawan, ayah dan suami yang penyayang. Ia mengubur rahasia kelamnya dalam-dalam, berharap tak ada satupun yang akan tahu. Sementara pagi itu di pabrik batiknya, Haji Ridwan sedang mengawasi para pekerja. Tangan-tangan terampil mereka menorehkan lilin panas di atas kain, menciptakan notif-notif indah yang tak tertandingi. Namun, pikirannya tak bisa fokus. Ia terus-menerus memikirkan Nyi Blorong dan janjinya. Ia tahu setiap helai kain yang diproduksi, setiap lembar uang yang masuk ke rekeningnya adalah hasil dari perjanjian yang mengerikan. Di tengah kesibukan itu, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan pabrik. Seorang pria parubaya dengan tubuh berisi dan wajah oriental yang ramah keluar dari mobil. Itu adalah Koh Asen, pesaing terhebat Haji Ridwan. Namun, selama ini persaingan mereka selalu sehat dan penuh rasa hormat. Koh Asen juga seorang juragan batik, tapi ia tak pernah bisa menandingi kesuksesan luar biasa dari Haji Ridwan. "Oh, Assalamualaikum Haji Ridwan," sapa Koh Asen dengan senyum lebar. "Waalaikumsalam Koh Asen." "Tumben kemari, ada apa?" jawab Haji Ridwan, mencoba terdengar ramah meskipun di dalam hatinya ia merasa tak nyaman. Ia sempat curiga bahwa Koh Asen datang untuk mengorek rahasia kesuksesannya. Koh Asen duduk di kursi yang ditawarkan oleh Haji Ridwan. "Maaf ganggu Haji. Saya kesini bukan untuk bersaing, tapi untuk mengajak kerjasama." "Kerjasama Koh Asen? Anda pasti sudah gila. Bukankah kita pesaing?" "Justru itu Haji. Selama ini saya bisa mengagumi kesuksesan Anda. Saya tahu Anda tidak pernah bisa saya kalahkan. Anda adalah guru saya Haji. Sejak lama saya belajar dari Anda. Saya datang dengan satu permintaan Haji. Ada orderan besar dari luar negeri ya. Jumlahnya sangat banyak, ratusan ribu lembar kain. Saya kira tidak bisa sanggup mengerjakannya sendiri. Saya butuh bantuan Anda." "Ratusan ribu? Anda kira saya percaya? Anda hanya ingin tahu rahasia saya kan?" tuding Haji Ridwan. Matanya menyipit penuh kecurigaan. "Demi Allah tidak Haji. Demi Allah tidak Haji. Saya tahu Anda punya caranya sendiri. Saya juga tidak akan pernah menanyakan hal itu. Saya ingin menyelamatkan bisnis saya. Jika orderan ini gagal, saya akan merugi besar. Saya datang dengan itikat baik. Kita bisa berbagi keuntungan, berapapun yang Anda minta, saya usahakan." Haji Ridwan terdiam. Tawaran itu menggiurkan. Keuntungan besar yang akan ia dapatkan sangatlah besar. Namun, ia tak bisa mengesampingkan rasa curiganya. Ia percaya Koh Asen hanya ingin menjebaknya. Ia takut jika ia setuju Koh Asen akan menemukan rahasianya. "Maaf Koh Asen, saya sibuk. Silakan cari pabrik lain," tolak Haji Ridwan dengan nada dingin. "Oi Haji, Oi datang sini tidak main-main. Oi butuh bantuan Anda." "Tidak ada yang bisa saya bantu, Asen. Pulanglah," ucap Haji Ridwan mengakhiri pembicaraan. Koh Asen pun pergi dengan hati yang sangat kecewa. Ia tak bisa mengerti mengapa Haji Ridwan yang dulu begitu ramah kini berubah menjadi pribadi yang dingin dan tak peduli. Ia mengemudikan mobilnya dengan pikiran kalut. Ia harus menemukan cara untuk meyakinkan Haji Ridwan. Ia teringat akan sesuatu atau seseorang yang mungkin bisa meluluhkan hati Haji Ridwan. Kiai Hasan, guru pengajiannya dulu. Kiai Hasan adalah sosok yang sangat bijaksana dan sangat dihormati. Mungkin Kiai Hasan bisa membantunya. Koh Asen bertekad, ia akan kembali lagi. Namun, kali ini bersama Kiai Hasan untuk meyakinkan Haji Ridwan. Ia harus berjuang demi bisnisnya, dan entah kenapa, ia merasa harus berjuang juga demi Haji Ridwan. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres dengan Haji Ridwan. Pagi berikutnya, Koh Asen datang kembali ke rumah Haji Ridwan. Kali ini, ia tak sendirian.
Di sampingnya berjalan seorang pria tua berwibawa dengan sorot mata yang teduh. Jubah putihnya bersih dan peci hitamnya tampak menyejukkan. Dialah Kiai Hasan, sosok yang amat dihormati tidak hanya oleh Koh Asen, tetapi juga banyak orang di desa itu. Haji Ridwan sendiri pernah mengaji padanya saat masih muda. Saat mereka tiba, Haji Ridwan sedang duduk di beranda menikmati teh hijau. Melihat kedatangan mereka, ia merasa terkejut. Namun ia segera bangkit dan menyambut dengan senyum yang entah mengapa terasa hambar. Assalamualaikum, Kiai Qasen, sapa Haji Ridwan. Waalaikumsalam. Haji Ridwan, sudah lama kita tidak bertemu, balas Kiai Hasan. Suaranya lembut, namun matanya tak bisa lepas mengamati Haji Ridwan. Ia merasakan sesuatu yang ganjil. Aura di sekitar Haji Ridwan terasa dingin dan aneh. Ada energi negatif yang begitu kuat, seolah-olah mengeluar dari dalam dirinya. Koh Asen duduk di kursi. Maaf Pak Haji, saya kembali. Tapi kali ini Kiai Hasan yang ingin bertemu dengan Anda. Haji Ridwan mengangguk, mempersilahkan mereka untuk duduk. Ada apa Kiai? Kiai Hasan tersenyum. Hanya ingin silaturahmi saja. Saya juga mendengar cerita dari Koh Asen tentang tawaran kerjasama. Kenapa Anda tidak mau menerimanya? Setahu saya, Anda adalah orang rahmi saja. Saya juga mendengar cerita dari Koh Asen tentang tawaran kerjasama. Kenapa Anda tidak mau menerimanya? Setahu saya, Anda adalah orang yang sangat dermawan. Wajah Haji Ridwan mengeras. Ia menoleh ke arah Koh Asen dengan tatapan tajam. Saya sudah bilang, saya tidak butuh uang. Saya juga tidak percaya dengan niat baik Koh Asen. Kiai Hasan tidak terusik. Matanya memandang Haji Ridwan lurus-lurus. Di dalam matanya, Kiai Hasan melihat sesuatu yang mengerikan. Kulit Haji Ridwan yang tadinya terlihat normal tampak bersisik tipis. Bagian lehernya berkilau aneh, seperti sisik reptil, dan aura di sekitarnya terasa dingin. Kiai Hasan memejamkan mata sejenak, merapalkan ayat-ayat suci dalam hatinya. Saat ia membukanya lagi, penglihatan itu menghilang. Namun ia tahu apa yang ia lihat adalah kenyataan. Haji Ridwan terdiam. Kata-kata Kiai Hasan menohok di hatinya. Ia ingat, dulu ia adalah seorang yang sederhana, yang menganggap persahabatan lebih berharga dari uang. Namun, setelah semua ini, setelah ia menjalin hubungan dengan Nyi Blorong, nilai-nilai itu seolah menguap. Baiklah, kata Haji Ridwan dengan suara pelan. Saya akan bantu Koh Asen. Saya terima tawaran ini. Koh Asen terkejut. Sungguh Haji, terima kasih ya. Terima kasih banyak-banyak, ujarnya penuh haru. Ia bersalaman dengan Haji Ridwan. Matanya berkaca-kaca. Kiai Hasan tersenyum lega. Ia tahu ada kebaikan yang masih tersisa di dalam hati Haji Ridwan. Setelah pembicaraan selesai dan mereka pamit, Kiai Hasan dan Koh Asen berjalan keluar. Koh Asen masih tidak percaya dengan keajaiban yang baru saja terjadi. Kiai, Anda memang hebat ah. Kata-kata Anda bisa meluluhkan hatinya. Kiai Hasan tak menjawab. Wajahnya terlihat muram. Saya khawatir, ujarnya dengan suara berat. Khawatir apa, Kiai? Bisnis kita akan lancar. Bukankah ini kabar baik, ah? Ini bukan tentang bisnis kok. Ini tentang Haji Ridwan. Ada sesuatu yang tak beres dengan dirinya. Apa maksud Anda? Koh Asen kebingungan. Kiai Hasan berhenti jalan. Ia menoleh ke arah Koh Asen dengan mata yang memancarkan kesedihan. Koh Asen, yang tadi kita temui itu bukan Haji Ridwan. Setidaknya bukan Haji Ridwan yang kita kenal. Koh Asen tertegun di tempatnya. Ia tak bisa mencerna kata-kata Kiai Hasan. Ular besar pesugihan.
Bagaimana bisa Haji Ridwan? Seorang haji yang taat melakukan hal-hal seperti itu? Itu tak mungkin, Kiai. Kohasen menolak untuk percaya, namun ia melihat ketulusan di mata Kiai Hasan. Ia tahu Kiai Hasan tidak akan pernah berbohong. Koh, Haji Ridwan harus diselamatkan. Semua kekayaannya datang dengan harga yang sangat-sangat mahal. Saya harus membantunya. Kita harus membantunya. Kohasen terdiam, pikirannya kalut. Ia tak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia ingin menolak semua yang ia dengar. Namun di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan kata-kata dari Kiai Hasan. Ia merasa ketakutan, namun juga merasa kasihan pada Haji Ridwan. Ia tahu, di balik semua kesombongan dan kekayaan itu, Haji Ridwan adalah seorang tawanan dari perjanjian gelapnya. Kohasen pulang dengan pikiran yang masih kalut. Kata-kata Kiai Hasan tadi terus terngiang di benaknya, menciptakan gelombang kebingungan dan ketakutan yang sulit ia kendalikan. Ia tak bisa menolak kenyataan bahwa ia merasakan kejanggalan dalam diri Haji Ridwan. Ia merasa tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus mendapatkan jawaban langsung dari sumbernya. Dengan nekat, ia memutuskan untuk kembali ke rumah Haji Ridwan. Kali ini ia sendirian. Ia tiba di sana pada sore hari. Haji Ridwan sedang duduk santai di teras belakang, menikmati pemandangan kolam ikan yang jernih. Begitu melihat kedatangan Kohasen, alisnya sedikit terangkat. Kohasen, ada apa lagi ini? Bukankah tadi pagi kita sudah sepakat? Tanyanya. Ada apa lagi, Koh? Bukankah tadi kita sudah sepakat? Nada bicaranya kembali dingin. Kohasen tak menjawab. Ia duduk di kursi kosong di seberang Haji Ridwan, menatap matanya dalam-dalam. Haji, maafkan saya jika pertanyaan ini lancang. Tapi dari mana Anda mendapatkan semua kekayaan ini? Senyum tipis dan sinis muncul dari bibir Haji Ridwan. Ia tak bisa menjawab, hanya memandangi Kohasen. Matanya kosong seolah jiwanya tak ada di sana. Kohasen merasa merinding. Ia mengulangi pertanyaannya. Saya serius, Haji. Kekayaan Anda ini tidak ada tandingannya. Saya sudah mengenal Anda sejak lama. Dulu Anda juga merangkak dari bawah sama seperti saya. Tapi tiba-tiba semuanya berubah. Dalam waktu yang sangat singkat, Anda menjadi juragan batik terkaya di negeri ini. Bagaimana bisa, Haji? Haji Ridwan hanya tersenyum. Senyum itu tidak menjangkau matanya. Itu adalah senyum yang dingin. Senyum yang menyimpan ribuan rahasia kelam. Semua orang punya jalannya masing-masing, Koh. Haji Ridwan membalasnya dengan singkat dan dingin. Tidak, Haji. Ini bukan tentang jalan yang biasa. Ini tentang sesuatu yang tak lazim. Saya juga, kata Kiai Hasan. Dia melihat sesuatu yang aneh. Tolong jujurlah kepada saya. Apakah Anda melakukan pesugihan? Tanya Kohasen. Suaranya bergetar. Haji Ridwan pun terdiam. Senyum di wajahnya memudar. Matanya memancarkan kemarahan yang dengan cepat ia tutupi. Ia bangkit dari duduknya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sebaiknya Anda pulang. Saya tak ingin membicarakan hal ini, ucapnya dengan tegas. Kohasen tahu ia melewati batas. Ia tak bisa memaksa Haji Ridwan untuk kembali berbicara. Ia merasa sangat bersalah. Namun, ia tak bisa mengabaikan kata-kata dari Kiai Hasan. Malam itu, ia menemui Kiai Hasan kembali. Ia menceritakan hasil percakapannya dengan Haji Ridwan. Benar kan apa yang saya katakan? Ucap Kiai Hasan dengan nada prihatin. Dia terperangkap. Jiwanya sudah bukan miliknya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kiai? Saya tak bisa membiarkannya seperti ini. Kiai Hasan terdiam sejenak. Kita harus membuktikannya. Kita tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Beberapa saat kemudian, balasan dari Haji Ridwan masuk. Maaf Kohasen, malam itu saya harus pergi keluar kota. Ada urusan bisnis yang sangat penting. Lihat ini, Kiai, kata Kohasen.
Sontak Kiai Hasan pun menoleh kepada pesan yang telah disodorkan oleh Koh Asen. Ia berbohong, Koh. Dia pergi bukan untuk urusan bisnis. Dia pergi untuk melakukan ritualnya. Koh Asen merasa sangat sedih. Ia tak menyangka Haji Ridwan, orang yang ia kagumi, akan melakukan hal mengerikan seperti ini. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Ia tak bisa membiarkan Haji Ridwan terjerumus lebih jauh ke dalam jurang yang gelap. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Tanya Koh Asen. Kita ikuti dia. Kita harus tahu ke tempat mana ia pergi. Jika benar ia pergi ke tempat pesugihan, maka kita yang harus menghentikannya. Jawab Kiai Hasan dengan tegas. Tekadnya sudah bulat. Koh Asen merasa ragu. Ia pun takut. Ia tahu bahwa berurusan dengan hal-hal gaib itu bukan hal main-main. Namun, ia juga tahu ia tak bisa membiarkan sahabatnya hancur. Ia bertekad untuk ikut dengan Kiai Hasan. Mereka harus menyelamatkan Haji Ridwan. Bahkan jika itu berarti mereka harus menghadapi bahaya yang tak terduga. Malam Jumat Kliwon, mereka berdua memulai perjalanan berbahaya yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Hawa dingin merayap membawa serta aura mistis yang begitu pekat. Langit tak berbintang, seolah menyembunyikan keindahan alaminya dari ritual yang akan segera terjadi. Di depan rumah mewah Haji Ridwan, sebuah mobil terparkir tak jauh dari gerbang. Mesinnya dimatikan, lampu depannya mati. Di dalamnya Kiai Hasan dan Koh Asen duduk dalam keheningan yang mencekam. Jantung Koh Asen berdebar kencang antara rasa takut dan tekad yang sangat kuat. Ia sempat melirik ke Kiai Hasan yang terlihat sangat tenang. Matanya fokus mengamati pintu gerbang. Apakah kita yakin dengan ini, Kiai? Bisik Koh Asen, suaranya sedikit bergetar. Insya Allah kita hanya berniat baik, Koh. Niat baik akan selalu dilindungi olehnya. Jawab Kiai Hasan yang meyakinkan. Tak lama kemudian, pintu gerbang rumah Haji Ridwan terbuka. Sebuah mobil hitam mewah keluar perlahan dan melaju tanpa suara. Sementara di balik kemudi terlihat sosok Haji Ridwan. Wajahnya tegang dan juga pucat. Kiai Hasan dan Koh Asen menunggu beberapa saat, memastikan jarak mereka cukup aman agar tidak ketahuan. Lalu, mobil mereka pun mengikuti dari belakang. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Haji Ridwan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang, menyusuri jalanan kota yang kini sepi, lalu berbelok ke jalanan pedesaan yang sangat gelap. Lampu mobil Koh Asen menjadi satu-satunya penerangan di tengah kegelapan yang mencekam. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil Haji Ridwan mulai memasuki area yang tak asing lagi bagi Kiai Hasan dan Koh Asen. Aroma laut yang mulai tercium dan suara debur ombak terdengar menggelegar dari kejauhan. Pantai selatan, Kiai. Bisik Koh Asen, matanya membelalak. Ia tak bisa menolak kenyataan bahwa segala dugaan mereka kini terbukti. Mobil Haji Ridwan berhenti di sebuah area yang tersembunyi di balik pepohonan rindang yang tak jauh dari bibir pantai. Kiai Hasan dan Koh Asen mematikan mesin mobil mereka dan menunggu beberapa saat. Mereka melihat Haji Ridwan keluar menggunakan pakaian serba putih. Ia berjalan pelan menuju sebuah batu karang besar, tempat yang dulu sering diceritakan oleh orang-orang sebagai tempat keramat. Kita harus menghentikannya, Kiai, kata Koh Asen yang hendak membuka pintu mobil. Tunggu, cegah Kiai Hasan, biar dia mendekat. Kita harus berbicara dengannya. Mereka menunggu hingga Haji Ridwan sampai di bebatuan dan mulai melakukan ritualnya. Haji Ridwan membungkuk, menunduk, dan merapal mantra-mantra dalam bahasa yang aneh dan mengerikan. Kiai Hasan dan Koh Asen keluar dari mobil, berjalan perlahan mendekati Haji Ridwan. Oi Haji Ridwan, hentikan semua ini, seru Koh Asen. Hei Ridwan, hentikanlah semua ini nak, sebelum semuanya terlambat.
seru Kiai Hasan. Suaranya menggelegar di tengah debur ombak. Haji Ridwan terkejut. Ia berbalik, matanya membelalak. Ia melihat Koh Asen yang sedang berdiri di hadapannya. Wajah mereka memancarkan kekecewaan dan keprihatinan. Haji Ridwan merasa marah, malu, dan terhianati. Ia tak menyangka akan ada orang nekat yang mengikutinya. Kenapa kalian di sini? Bentak Haji Ridwan. Suaranya terdengar serak. Kami datang untuk menyelamatkanmu, Haji. Tahu apa yang kau lakukan. Kami tahu. Kami hanya ingin menyelamatkanmu, Berhenti. Kalian tak tahu apa-apa. Haji Ridwan berteriak. Matanya berkilauan aneh. Tiba-tiba dari dalam dirinya energi yang kuat memancar. Tubuhnya mulai berubah. Sisik-sisik halus di kulitnya kini tampak jelas berkilauan di bawah cahaya rembulan yang samar. Aku melakukan semua ini untuk keluargaku, untuk anak dan istriku, agar mereka bisa hidup mewah, agar mereka tak pernah merasakan kekurangan. Seru Haji Ridwan. Suaranya kini seperti desisan ular. Kalian tak pernah tahu betapa sulitnya hidup dalam kemiskinan. Aku tak ingin anak-anakku merasakannya. Kiai Hasan melangkah maju. Aku tahu, Haji. Aku tahu. Tapi apakah kau pikir cara ini benar? Kekayaan yang kau dapatkan ini bukanlah rezeki yang berkah. Itu adalah kekuatan yang akan menghancurkanmu dan juga keluargamu. Haji Ridwan tak peduli. Ia melawan. Ia mencoba mengusir Kiai Hasan dan Koh Asen. Pergi dari sini. Aku tak butuh ceramah kalian. Aku sudah sejauh ini. Aku tak bisa mundur. Haji Ridwan yang biasanya terlihat senyum santun dan ramah, kini berubah menjadi pribadi yang agresif. Ia menunjuk, mendorong, dan berteriak. Seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Koh Asen mencoba menahannya, namun Haji Ridwan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia tak bisa dihentikan, Kiai. Kiai Hasan harus menggunakan ilmu spiritualnya untuk menenangkan Haji Ridwan. Ia merapalkan doa-doa dan ayat-ayat suci yang membuat Haji Ridwan menggerang kesakitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. Serentak keluar cahaya keemasan dari tangan Kiai Hasan, dan cahaya itu tepat mengenai ke arah jantung dari Haji Ridwan. Sontak Haji Ridwan pun berteriak kesakitan. Berbarengan dengan keluarnya asap hitam dari tubuh Haji Ridwan, ada sosok wanita yang pelan-pelan muncul dari balik deburnya ombak. Berhenti kalian. Berani-beraninya kalian menyakiti abdi kesayanganku. Hei Ridwan, kemarilah. Aku akan membuatmu menjadi lebih kuat lagi untuk mengalahkan manusia-manusia lemah ini. Jangan Ridwan, jangan pernah kembali. Jangan pernah kembali kepada makhluk laknat itu. Iya, Ridwan, jangan kembali ya. Ingat, dulu kita pernah bermimpi. Kita pernah bermimpi untuk menjadi orang kaya, dan kita berhasil mencapai mimpi itu. Walaupun kau memakai cara yang curang, tapi enggak apa-apa. Owe ikhlas. Kita
kita mulai lagi semua, Ridwan. Asal jangan kembali sama sosok perempuan ular itu. Berani-beraninya manusia lemah ini menghinaku. Rasakan ini. Sontak lari kemerahan muncul dari mata Nyi Blorong ke arah Koh Asen. Kiai Hasan tak tinggal diam. Ia merapalkan sesuatu dengan nada yang sangat pelan. Kemudian lari emas keluar dari jubah Kiai Hasan. Kurang ajar kau. Berani-beraninya kau berbuat ulah di wilayahku. Akan aku habisi kalian. Kuloning kayangan, kuloning lautan, kuloning surga duniawi, makhluk ing aras, makhluk ing neraka, keluar. Belum sempat Nyi Blorong menyelesaikan mantranya, ada wanita yang tampak anggun dan gagah. Auranya tampak lebih mengerikan dari Nyi Blorong. Blorong, hentikan semua ini. Sontak Nyi Blorong berbalik. Kepada suara yang memanggilnya, Nyi Blorong langsung terduduk memohon ampun kepada sosok yang ada di belakangnya. Nyai Roro, tolong maafkan saya. Saya hanya ingin agar manusia serakah ini kembali ke tangan saya. Aku paham, Blorong, tapi kau tak boleh menyakiti laki-laki itu. Dia adalah manusia yang mulia. Dia adalah manusia yang diciptakan oleh pencipta muka bumi ini. Dia hadir untuk menyeimbangkan antara dunia gelap dan dunia terang. Tanpa sosok sepertinya, kita akan kewalahan. Tanpa sosok sepertinya, kita sebagai penjaga akan kewalahan. Memilih dan memilah antara yang gelap dan yang terang. Sosoknya menjadi penengah di sini, Blorong. Darah laki-laki tua itu adalah darah yang sangat dibenci oleh tanah. Kamu tahu kenapa, Blorong? Enggak, Nyi Ratu. Karena darahnya yang tertumpah dari pertarungan akan membuat bumi bergolak, akan membuat lautan-lautan tak terkendali lagi, akan membuat huru-hara dan bencana di mana-mana. Apa kau mau melihat semua huru-hara ini, Blorong? Bukankah aku sudah mengajarimu cara untuk menjadi penguasa yang adil dan bijaksana? Laki-laki itu, dia tak sepenuhnya salah. Saat dia dalam keadaan yang putus asa, bukankah kau membisikkan mantra kepadanya agar dia mau menuruti permintaanmu, Blorong? Hampuraning kaulah, Ratu. Saya mengakuinya. Ya sudah, kau lepaskan laki-laki itu dan kita pergi balik ke istana. Dan kau, laki-laki tua penjaga, jika dia bukan sanak keluargamu, maka aku yang akan membawanya sendiri. Ucap Nyai Roro Kidul kepada Kiai Hasan. Iya, aku faham. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan, dan kesalahannya adalah mau bersekutu dengan bangsamu demi kekayaannya sendiri. Tapi dia, lihatlah manusia ini. Sekarang dia ingin bertaubat. Kau sungguh bisa menakutkanku, Kiai Hasan. Blorong, ayo kita pergi. Lupakan saja laki-laki itu. Setelah kejadian itu, Kiai Hasan, Koh Asen, dan Haji Ridwan pun pergi pulang ke rumahnya. Di mana aku? Asen? Haji ya, kau sudah sembuh rupanya. Kau kemaling koma, Haji. Ya, sudah sebulan kau koma, Haji. Kiai, maafkan saya. Dengan berurai air mata, Haji Ridwan meminta maaf kepada Koh Asen dan Kiai Hasan. Sudah, Le. Setiap dari kita memang tak akan luput dari kesalahan.
Dan kesalahan bukanlah akhir dari semuanya. Dia lebih menyukai pemaksiat yang mau bertaubat dibanding dari orang soleh yang tak pernah merasa salah. Ayo kita sama-sama bertaubat kepadanya. Dialah sang pemberi arah yang maha kekal. Dialah sang pemberi kekayaan yang tak ada risikonya. Dialah sang pemberi kekayaan sejati. Dialah sang pemberi kebahagiaan sejati. Maafkan aku, istriku. Iya, Mas. Aku nggak tahu sebelumnya bahwa Mas sudah melakukan semua hal ini. Ayah jahat. Ayah kenapa bobonya lama? Maafkan aku, sayangku. Nah teman-teman, tadi gimana tuh ceritanya tuh? Aduh, ngeri banget ya. Kenapa sesudah haji dia malah ngelakuin pesugihan gitu ya? Ya nggak tahu lah teman-teman, namanya juga rahasia hidup ya. Oh iya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini dari awal sampai akhir ya. Sehat selalu teman-teman, jaga kesehatan selalu. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.